Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Awake Channel di mana saya berada, alhamdulillah kita telah berada pada hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan menghantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Sahabat-sahabatku semua, saya ingin bertanya, mengapa orang yang marahan suaranya harus dikeraskan padahal dia sedang berhadap-hadapan? Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang kiai kepada santri-santrinya setelah Pak Kiai dan santri-santrinya melewati sebuah tempat dan ditemukan sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat dan suaranya begitu keras. Lalu ada seorang santri yang memberanikan diri menjawab, "Pak Kiai, suami istri tadi yang marahan itu suaranya dikeraskan karena dia sudah dikuasai nafsunya, karena dia sudah dipengaruhi oleh setan sehingga suaranya dikeraskan." Lalu Pak Kiai berkata, adakah jawaban yang lain? Akhirnya santri hanya saling bertatapan satu dengan yang lain dan semuanya sudah ragu memberikan jawaban karena sudah ada santri yang menjawab yang kemungkinan besar jawabannya hampir sama dengan santri yang pertama. Akhirnya Pak Kiai menjelaskan, "Tahukah kalian wahai anak-anakku, kenapa suami istri tadi yang marahan itu suaranya dikeraskan padahal dia amat sangat berdekatan?" "Kenapa Pak Kiai?" Pak Kiai lalu menjawab bahwa suaranya dikeraskan padahal dia berhadap-hadapan karena hatinya satu dengan yang lain saling berjauhan. Dan untuk menempuh jarak yang begitu jauh, makanya suaranya dikeraskan. Dan ketahuilah wahai anak-anakku, kalau ada dua insan yang sedang bermesraan, yang sedang bercinta, yang sedang berkasih-kasihan, maka suaranya tidak pernah dikeraskan. Kenapa suaranya tidak dikeraskan? Karena hatinya amat dekat antara satu dengan yang lain. Bahkan mereka hanya berbisik-bisik saja. Dan kalau semakin mesra dia, semakin asik dia dalam kasih sayang dan cinta, maka kadang-kadang tidak perlu lagi bersuara. Cukup hanya memberikan isyarat. Antara satu dengan yang lain sudah saling mengerti. Kenapa? Sekali lagi, karena hatinya amat sangat berdekatan. Karena itu, sahabat-sahabat semua, termasuk ini peringatan untuk diri saya, kalau kita dalam hidup ini harus marah kepada siapapun, suami marah kepada istri, istri marah kepada suami, atau orang tua marah kepada anak-anak, silakan marah, karena marah itu memang adalah merupakan sesuatu yang ada pada diri setiap manusia. Tapi ketika marah, pesan Pak Kiai, jangan pernah jauhkan hati kita dengan hati orang yang kita marahi. Sahabat-sahabatku semua, inilah sebenarnya tujuan Allah mensyariatkan puasa kepada kita semua, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Allah jelaskan dalam Al-Quran di surah Ali Imran di ayat 134. Salah satu di antaranya adalah wal kaziminal ghaiz, mereka yang bisa menahan amarah, maka itulah orang yang bertakwa. Dan ketika ini kita miliki, sahabat sekalian, janji Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah,
Sahabat sekalian, ini janji Allah amat sangat luar biasa. Ampunan dan surganya dijanjikan untuk kita kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri yang dimiliki orang yang bertakwa adalah yang bisa menahan amarah atau yang bisa menahan diri tatkala dia marah. Sahabat sekalian yang saya muliakan, demikian kultum pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.